Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas teks deskripsi dengan materi mengidentifikasi teks deskripsi. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah struktur teks deskripsi, dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki dua struktur. Pertama, deskripsi umum atau identifikasi, dan yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi umum atau identifikasi, itu menjelaskan gambaran objek secara umum. Di sini biasanya diperkenalkan nama objek dan lokasi objek jika itu sebuah tempat. Dan pada deskripsi bagian itu menjelaskan gambaran deskripsi umum yang lebih jelas dan terperinci. Nah, di sini Bu Guru lampirkan contoh teks deskripsi yang disertai dengan struktur. Ada dua ya, yaitu pada paragraf pertama itu merupakan deskripsi umum. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu merupakan deskripsi bagian. Di sini kenapa paragraf pertama itu merupakan deskripsi umum, karena di sini itu menggambarkan objek secara umum dan diperkenalkan objeknya. Objeknya adalah sekolah baru dan juga disebutkan lokasinya, yaitu di kota Pontianak. Maka pada paragraf 1 ini disebut dengan deskripsi umum. Sedangkan paragraf selanjutnya itu adalah menggambarkan objek secara lebih rinci. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca pada file yang Bu Guru lampirkan. Cermati sehingga kalian bisa membedakan mana yang deskripsi umum dan bagian mana yang merupakan deskripsi bagian. Tak lupa dalam sebuah teks itu pasti memuat judul. Di sini judul teksnya adalah lingkungan sekolahku yang asri. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dalam teks deskripsi terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan. Ada 6. Yang pertama adalah kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Kedua, kalimat dengan serapan panca indera. Ketiga, kata dengan kata dasar KPST. Keempat, penggunaan sinonim dan kata sifat dengan emosi kuat. Kelima, penggunaan kata umum dan kata khusus. Keenam, penggunaan kalimat bermajas. Nah, yang pertama kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Rincian itu pengertiannya adalah merinci, menyebutkan atau menguraikan sampai ke bagian sekecil-kecilnya. Konkret itu berarti nyata atau benar-benar ada. Jadi, kalimat rincian untuk mengkonkretkan adalah kalimat yang digunakan untuk memerinci objek, sehingga pembaca seolah dapat melihat objek secara nyata. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Nah, di sini sangat baik itu belum rinci ya, atau masih sangat umum sekali. Jadi diperinci dengan kalimat dia berusaha untuk menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi sangat baik ini dirinci dengan dua kalimat ini ya. Seperti itu. Itu namanya kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Selanjutnya, kalimat dengan serapan panca indera. Yaitu ada 5 panca indera ya, yaitu indera
raba atau sentuhan, indera penciuman atau pengecapan, indera penglihatan, indera pendengaran. Nah, hubungannya dengan teks deskripsi adalah bahwa dalam sebuah teks itu memuat kalimat-kalimat yang membuat kita seolah-olah merasakan, melihat, atau bahkan mendengar kalimat yang tertulis. Jadi pembaca itu seolah-olah berada masuk ke dalam teks tersebut. Bisa digambarkan dengan kalimat seperti ini. Pantai panjang dengan pasir putih. Nah, di situ kita seolah-olah bisa melihat pasir putih yang ada di pantai itu. Lalu, kalimat debur ombak pantai terdengar berirama. Di situ, dengan kata-kata tersebut, pembaca seolah dapat mendengar debur ombak pantai yang berirama. Lalu, udara sangat segar. Jadi, pembaca diharapkan dapat merasakan kesegaran udara yang ada di dalam teks. Selanjutnya, penggunaan kata dengan kata dasar KPST. Jadi, setiap kata dasar yang berawal dengan huruf K, P, S, dan T itu akan luluh atau hilang jika dia mendapat awalan menasal. Contoh di sini, kata kunci mendapat awalan menasal, dia akan berubah menjadi mengunci. Begitu juga dengan kata pesona berubah menjadi memesona. Kata sapu mendapat awalan menasal berubah menjadi menyapu. Kata tolong mendapat awalan menasal, dia akan berubah menjadi menolong. Jadi huruf T, S, P, dan K-nya itu luluh atau hilang. Berbeda dengan kata punya, dia mendapat awalan menasal dan akhiran I, tetap menjadi mempunyai karena itu kaitannya dengan kebiasaan. Sedangkan kata kaji mendapat awalan menasal, dia akan tetap mengkaji karena ada kata lain yaitu mengaji yang punya arti yang berbeda. Nah, sedangkan kata syair mendapat awalan menasal dan akhiran kan menjadi tetap mensyairkan karena di sini kata huruf S ini diikuti dengan konsonan Y. Jadi S-nya masih atau tidak luluh seperti itu ya. Selanjutnya, sinonim kata sifat dengan emosi yang kuat. Sinonim itu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Atau bisa kita sebut dengan padan kata atau persamaan kata. Contohnya di sini ya, sinonim bisa kalian lihat. Indah itu sinonim dengan elok, permai, molek. Kata mengherankan bersinonim dengan mengagumkan, memukau, fantastis. Nah, sedangkan kata sifat dengan emosi kuat itu kata sifat akan menunjukkan emosi yang lebih kuat jika diganti dengan kata tangguh dan perkasa. Misalnya, kata kuning akan lebih terasa emosinya jika diganti dengan kata kuning kemilau atau kuning keemasan. Sedangkan kata merah juga akan lebih terasa emosinya jika diganti dengan kata merah menyala atau merah merona. Seperti itu. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Kata umum itu bisa disebut dengan hipernim. Adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim itu adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya itu lebih sempit. Jadi ini dibedakan dengan maknanya ya. Misalnya di sini kata mendatangi itu cakupannya masih luas, datang, mendatangi. Tapi bedakan dengan kata mampir. Mampir itu maknanya berarti mendatangi tapi hanya sebentar. Singgah juga mendatangi tapi hanya sebentar. Dan berkunjung itu berarti juga mendatangi tapi itu bisa lama, bisa sebentar. Begitu juga kata-kata lain yang dijadikan contoh di sini ya. Itu punya makna. Nah, yang keenam adalah penggunaan kalimat bermajas. Jadi, majas itu adalah cara
melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, atau bisa disebut dengan kiasan. Majas itu ada 2 jenis yang kalian pelajari saat ini, yaitu majas asosiasi, termasuk dalam majas perbandingan. Nah, majas asosiasi adalah gaya bahasa perbandingan dua hal yang berbeda, namun tetap menggunakan ungkapan kata yang sama. Majas ini menjelaskan kalimat dengan makna yang tersirat atau implisit atau secara tidak langsung. Nah, biasanya majas asosiasi itu ditandai dengan kata bak, laksana, seperti, bagaikan, atau bahkan layaknya. Nah, penggunaan majas asosiasi dalam kalimat itu seperti apa sih? Contohnya ada di sini. Mulailah membaca dari sekarang, karena membaca ibarat membuka jendela dunia. Nah, di sini kata ibarat itu menjadi ciri dari majas asosiasi. Selanjutnya, di sini membandingkan dua hal, yaitu membaca dan dengan jendela dunia. Jadi dua hal yang diperbandingkan di sini adalah membaca dengan jendela dunia. Nah, itu contoh dari majas asosiasi. Selanjutnya ada majas personifikasi. Majas ini juga termasuk dalam majas perbandingan ya. Nah, majas personifikasi adalah majas yang memberikan sifat manusia pada benda atau pada selain manusia. Contohnya, daun menari tertiup angin. Nah, menari itu biasanya dilakukan oleh manusia, tapi ini diberikan sifatnya kepada daun atau makhluk selain manusia. Nah, maka dari itu kalimat ini termasuk dalam majas personifikasi, maaf. Nah, selanjutnya yang kedua, angin laut mengelus wajah. Nah, sama, mengelus itu biasa dilakukan oleh manusia, tapi ini diberikan pada angin laut yang merupakan makhluk selain manusia. Jadi, kalimat ini juga termasuk ke dalam majas personifikasi. Kalian bisa cari contoh lain yang termasuk dalam majas asosiasi dan majas personifikasi. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita di materi mengidentifikasi teks deskripsi. Terima kasih Bu Guru sampaikan kepada kalian yang sudah menyimak video ini dengan baik. Ada satu quotes yang bisa kalian resapi. Tak ada jalan pintas menuju tempat yang layak dituju. Beverly Hills. Jadi, jika kalian ingin menuju tempat yang layak, maka kalian harus melalui jalan yang berliku, jalan yang penuh kerja keras dan penuh pengorbanan. Akhirnya, Bu Guru sampaikan selamat belajar. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka secara langsung di kelas. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.